Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Bank Syariah, dimulai dari perkembangan. Awal mulanya kemunculan Bank Syariah, kemudian tokoh-tokohnya, sampai peraturan-peraturan yang memang meregulasi berdirinya Bank Syariah, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, kalau dari pengertiannya, Bank Syariah itu didefinisikan sebagai sebuah institusi keuangan di mana institusi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, melalui perannya sebagai perantara keuangan antara penabung dan juga modal gitu. Jadi pihak-pihak yang memang berkaitan dengan bank syariah tersebut. Jadi dia harus prinsipnya adalah kepatuhan gitu. Jadi intinya adalah mematuhi prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian pengertian yang kedua yaitu menyediakan layanan perbankan dalam kerangka kontrak yang sah. Jadi di bank syariah itu ada kontrak yang disebut akad ya, yang bermacam-macam. Akad-akad tersebut yang memang menjadi pedoman produk-produk apa yang akan kita pilih ketika kita ingin menyimpan dana kita atau modal kita di bank syariah maupun kita mau melakukan pembiayaan di bank syariah. Jadi di sini akad-akadnya harus jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan sosial. Jadi di bank syariah ini yang menjadi kuncinya itu adalah keadilan ya. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dua-duanya harus diuntungkan, dua-duanya harus sama-sama ridho terhadap sebuah transaksi gitu. Jadi biar seimbang antara keuntungan, baik itu keuntungan ekonomi maupun keuntungan sosial. Nah, selanjutnya bagaimana kemunculan dari bank syariah? Ini sebenarnya diawali dari adanya gagasan tentang ekonomi syariah ya, atau keuangan syariah yang sudah dimulai sejak awal Islam, yaitu sekitar tahun 1400-an yang lalu. Jadi sudah ada praktek-praktek ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang memang dilakukan gitu. Misalnya tidak memberlakukan misalnya kegiatan jual beli yang adil gitu ya, yang atau misalnya kegiatan deposit, dia menghimpun dana gitu, atau misalnya menyalurkan atau mentransfer uang, itu memang sudah dilakukan sejak tahun 1400-an gitu ya, walaupun memang bukan melalui lembaga intermediasi seperti sekarang gitu yang sudah mapan gitu, hanya berupa seseorang atau tokoh yang memang dipercaya untuk menerima deposit gitu, kemudian menghimpun dana gitu. Orang atau tokoh tersebut dipercaya tapi belum belum didirikan sebuah institusi atau lembaga intermediasi seperti sekarang. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah yang namanya Zubair Al-Awwam. Jadi ini tokoh Islam yang memang ya istilahnya memang paling terkenal lah waktu awal kemunculan Islam itu, di mana si Zubair ini adalah tokoh yang melakukan kegiatan muamalah gitu ya, muamalah tadi yang berdasarkan prinsip syariah gitu ya, ekonomi syariah, di mana dia menerima simpanan dari orang-orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang tersebut gitu, sesuai atau berdasarkan prinsip syariah. Dia menerima titipan harta gitu, kemudian juga menyalurkan uang untuk dipinjam ya untuk kebutuhan konsumsi pada zaman itu gitu, dengan akad-akad tertentu dan tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Nah,
pada akhirnya ya tokoh ini terkenal ya karena sifatnya yang amanah gitu ya. Sifatnya yang amanah dalam eh, melakukan tadi kegiatan muamalah seperti tadi, menyalurkan gitu, kemudian menghimpun dana gitu dari masyarakat yang ada pada zaman tersebut. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, di sini terbagi menjadi 3 fase ya kemunculan keuangan syariah. Dimulai dari fase pertama, yaitu gagasan tentang interest free banking. Jadi eh, perbankan yang berbasis bebas bunga gitu ya, karena kita tahu kan bunga itu riba gitu. Karena bunga itu sebenarnya adalah kelebihan yang harus kita bayar gitu ya ketika kita melakukan peminjaman maupun penghimpunan dana gitu di bank. Ini sangat dilarang karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan memberatkan salah satu pihak lainnya gitu. Kemudian fase kedua itu perkembangan dan pendirian bank syariah. Dan fase ketiga itu ekspansi dari bank syariah. Coba kita akan bahas satu persatu. Nah, dimulai dari fase yang pertama, yaitu interest free banking sebagai ide dan gagasan. Ini sudah dimulai pada tahun 1900-an. Tokoh-tokohnya, ini yang saya cantumkan di sini ada Abu Ala Maudud, Hasan Al-Banna, kemudian Hifz Ar-Rahman, Muhammad Hamidullah, dan lainnya. Nah, ini sebenarnya tokoh-tokoh ini belum secara konkret ya melakukan pendirian bank syariah, tapi baru melakukan suatu gagasan atau ide di mana sebenarnya dalam seluruh kegiatan aktivitas gitu ya, seluruh aktivitas itu sebenarnya tidak boleh terlepas dari agama gitu. Jadi hubungan kita dengan Allah gitu, hubungan kita dengan manusia gitu ya, itu tidak terlepas dari kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Terutama di sini penjelasannya adalah tentang kegiatan muamalah tadi, baik itu perdagangan gitu ya. Nah, karena banyak kan tokoh-tokoh lain gitu ya di luar yang tidak di luar Islam yang memang memisahkan antara kegiatan muamalah dengan agama gitu ya. Jadi ya istilahnya memisahkan agama sekuler lah gitu. Nah, padahal sebenarnya kegiatan muamalah itu juga dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Makanya di sini tentang interest free ini sangat dilarang gitu, karena ya tadi ya seperti yang saya jelaskan, bunga itu berupa kelebihan yang memang merugikan salah satu pihak gitu. Dan sudah dijelaskan juga ayat tentang riba gitu ya, karena bunga itu bagian dari riba. Ya dosanya itu juga begitu besar gitu ya kalau kita memang memakan harta yang bukan hak kita, seperti itu. Nah, ini ide dan gagasannya dimulai dari situ, penghapusan interest free gitu ya, bebas bunga, kemudian bagaimana memang kegiatan muamalah kita itu memang harus dikaitkan dengan berdasarkan pedoman Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi harus ada ya tidak boleh dipisah seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah fase kedua, yaitu perkembangan dan pendirian bank syariah. Jadi awal mulanya didirikan institusi atau lembaga sebagai badan yang memang mempraktekkan bank syariah. Itu adalah didirikannya pertama kali di Egypt, itu bank lokal yang bernama Midgamer pada tahun 1963. Nah, ini sebenarnya dia ini hanya bank lokal ya, jadi benar-benar yang sederhana, masih sangat-sangat sederhana gitu. Pendirian Midgamer ini yang ditujukan bagi para petani di pedesaan gitu, dengan mempraktekkan asas-asas atau prinsip-prinsip syariah. Nah, itu dilakukannya waktu itu pertama kali di Egypt pada tahun 1963. Kemudian selanjutnya tahun 71 itu kemunculan lagi Nasser Social Bank sesuai dengan Kepresnya di Egypt, Kepres 66. Kemudian ada pendirian Islamic Development Bank. Ini sebenarnya Islamic Development Bank ini
pada tahun 74 ini sebenarnya tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup eh, secara sosial maupun ekonomi negara-negara muslim gitu ya, negara-negara muslim. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya sama OKI ya, berdasarkan persetujuan Organisasi Konferensi Islam didirikanlah Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi negara-negara Islam. Nah, ini sebenarnya cara peningkatannya itu berupa misalkan mereka melakukan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara yang termasuk dalam OKI gitu ya. Nah, sebenarnya ya tujuannya sebenarnya untuk pengembangan ekonomi syariah tadi gitu. Intinya dibangun melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk pembangunan ekonomi dan sosial, baik itu proyek-proyek infrastruktur untuk kemajuan bank syariah gitu. Terus kemudian pada fase kedua ini juga sudah di Dubai itu sudah didirikan Dubai Islamic Bank, dan Dubai Islamic Bank ini juga sudah masuk ke dalam indeks saham Dubai. Jadi mulai bermunculan dan mulai berkembang bank-bank syariah ini gitu. Nah, kemudian fase yang ketiga, nah ini fase ekspansi bank syariah. Nah, ekspansi ini dimulai pada tahun 70-an gitu ya sampai sekarang. Ekspansi ini maksudnya gini, sudah muncul ya di tahun-tahun sebelumnya sudah muncul bank syariah meskipun belum mapan gitu ya. Tapi ketika sudah ekspansi, baik itu dari regulasi, dari standar peraturannya itu sudah lebih jelas gitu ya, lebih jelas, lebih mapan gitu ya. Jadi sudah ada pedoman-pedomannya, benchmarknya gitu. Jadi ini merupakan fase dari ekspansinya bank syariah, penyebaran secara menyeluruh jadi lebih kokoh lagi gitu ya. Nah, di sini pada tahun-tahun ini sampai sekarang pun didirikan banyak pedoman-pedoman maupun regulasi-regulasi yang lebih mapan lagi untuk perkembangan bank syariah. Jadi misalkan untuk akad apa gitu, dia ada regulasinya gitu. Jadi sudah ada peraturannya gitu. Nah, yang pertama itu tahun 77 didirikan International Association of Islamic Banks. Jadi asosiasi bank syariah ya secara internasional gitu. Kemudian Faisal Islamic Bank of Egypt, dan dia sudah bergabung juga dengan indeks saham di sana di Egypt. Kemudian ada Faisal Islamic Bank of Sudan gitu ya. Ini Faisal Islamic Bank memang terkenal ya. Jadi memang sudah sampai sekarang masih berdiri gitu ya. Terutama untuk di negara-negara GCC countries gitu. Kemudian ada pembentukan gitu ya, pembentukan pengawasan fatwa tertinggi fatwa dan syariah gitu. Jadi ini yang meloloskan kira-kira untuk produk bank yang seperti ini lolos atau tidak gitu ya, fatwanya gitu. Peraturannya dibolehkan, diharamkan atau dihalalkan gitu. Kemudian didirikannya AOIV. Nah, AOIV ini adalah singkatan dari Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution. Jadi ini sebenarnya adalah berupa standar ya, berupa standar global untuk Islamic Financial institusi keuangan syariah gitu, standar global yang disusun secara global ya. Jadi baik itu standar akuntansinya, standar auditnya gitu. Kemudian tata kelolanya itu diatur oleh AOIV gitu. Secara global. Jadi nanti ketika sudah ada peraturan AOIV baru gitu ya, itu harus diadopsi sama institusi keuangan di seluruh dunia. Karena ini dia sifatnya itu global gitu ya. Jadi memang harus diadopsi, tapi ya memang sesuai dengan
peraturan juga atau budaya juga yang ada di masing-masing negara gitu. Jadi ini standar globalnya, standar dunianya, kemudian nanti diadopsi di masing-masing negara. Dan ini pusatnya itu ada di kantornya ada di Bahrain, AOV ini gitu ya. Dan dia sampai sekarang masih ada organisasinya gitu ya. Ya sampai sekarang juga masih, karena banyak sekali ya produk-produk syariah juga yang sampai sekarang masih eksis gitu. Kemudian harus diregulasi ulang gitu, baik itu dikembangkan lagi atau direvisi lagi gitu. Nah, ini AOV inilah yang bertugas untuk mengatur standar-standar akuntansi, audit dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah Islamic Financial Service Board. Ini didirikan tahun 2022, jadi masih tahun 2000-an ya. Ini sebenarnya bedanya sama AOFI, ini lebih kepada dia pengawasan secara stabilitas gitu ya, dan maupun kesehatan gitu, kesehatan dari bank syariah. Jadi dia standar juga, standar regulasi juga, tapi fokusnya itu memang lebih kepada kesehatan perbankan syariah dan juga stabilitas perbankan syariah gitu. Tidak hanya perbankan ya, tapi juga lembaga-lembaga institusi keuangan Islam lain gitu, misalkan kayak asuransi syariah, terus pasar modal syariah, itu juga diawasi oleh baik itu AOFI maupun IFSB. Tapi kalau IFSB ini memang lebih kepada pengawasan kesehatan dan stabilitasnya gitu ya, secara global. Dan ini IFSB ini kantor pusatnya ada di Malaysia gitu. Nah, ini sudah expand ya, jadi sudah masuk ke fase yang ketiga. Bank syariah itu juga sudah punya standar-standar regulasinya yang memang menguatkan gitu keberadaan atau eksistensi dari bank syariah. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin diskusikan atau yang ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian pembahasan tentang sejarah berdirinya Bank Syariah. Berikut juga standar-standar regulasi yang sudah secara mapan dimiliki oleh Bank Syariah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.